Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 1, apa saja yang masuk ke dalam bab 1, kemudian apa yang sebelumnya harus dilakukan sebelum kalian membuat bab 1. Kita akan bahas setelah ini. Sebelum kalian membuat bab 1, pastikan dulu bahwa judul yang kalian sudah punya itu sudah di-ACC oleh pembimbing akademik, sudah di-ACC oleh perpustakaan, dan sudah di-ACC oleh Kaprodi. Setelah judul di-ACC, baru kalian lanjut masuk ke dalam bab 1. Kemudian yang harus kalian perhatikan di dalam bab 1 yang kita gunakan di Unisma itu berbeda dengan universitas-universitas lainnya. Jadi setiap bab 1 tuh isinya poin-poinnya, setiap universitas memiliki keunikan tersendiri. Nah, bab 1 yang ada di Unisma itu harus meliputi ini merupakan poin-poin dalam bab 1 yang harus kalian tuliskan. Yang pertama ada poin A, latar belakang masalah. Kemudian di poin B ada batasan masalah dan rumusan masalah. Di poin C ada tujuan penelitian. Di poin D manfaat penelitian. Di poin E definisi operasional. Di poin F anggapan dasar. Dan di poin G hipotesis. Di poin A, latar belakang masalah, ini yang harus kalian tulis di sini adalah permasalahan yang timbul di lapangan itu bentuknya seperti apa. Contohnya, misalkan kalian mengambil judul tentang survei sarana prasarana gitu ya, prasarana olahraga yang ada di SD sekitar kecamatan mana. Nah, permasalahan yang timbul adalah kalian melihat bahwa dalam proses pembelajaran di sana ternyata sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran PJOK kurang memadai. Nah, itu bisa masuk di latar belakang masalah kalian. Jadi, permasalahan yang timbul di lapangan sebelum kalian membuat judul itu harus masuk di latar belakang masalah. Walaupun awal-awalnya kalian masukkan dulu boleh sejarah mengenai variabel yang muncul di dalam penelitian kalian, itu boleh masuk di latar belakang masalah. Nanti diakhiri dengan permasalahan yang timbul di lapangan, bentuknya seperti apa, baru diakhiri juga dengan maka judul yang peneliti ambil adalah apa. Gitu ya, jangan lupa ketika bagian judul yang kalian tuliskan itu dikasih tanda petik di depan dan di akhir judul. Itu masuk ke dalam A, latar belakang masalah. Kemudian untuk yang B ini kebalik ya, jadi kalian harus menuliskan itu batasan masalah terlebih dahulu, baru rumusan masalah. Nah, di batasan masalah itu berisi tentang apa yang memang tidak tercakup di dalam judul. Misalkan kalau kalian tadi judulnya tentang survei sarana prasarana PJOK sekecamatan apa gitu ya, nah misalkan tidak disebutkan tuh itu sarana prasarananya dalam tingkat apa, sekolah dasar kah, sekolah menengah pertama kah, atau sekolah menengah atas ataupun SMK. Nah, kalian boleh batasi di batasan masalah, di situ dituliskan bahwa kalian akan meneliti bidangnya atau jenjangnya apa, di sekolah dasar, kemudian atau di sekolah menengah pertama ataupun yang lainnya. Itu bisa kalian tulis di batasan masalah. Jadi informasi yang belum kalian ungkapkan di judul itu bisa masuk di batasan masalah. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini bersifat kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti selalu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Misalkan kalau tadi judulnya survei sarana prasarana, maka yang masuk ke dalam rumusan masalah itu misalkan seperti ini. Bagaimanakah kondisi
sarana prasarana yang ada di sekolah apa atau di kecamatan apa gitu ya. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Jadi di sini di rumusan masalah itu diawali dengan 5W 1H ya. Jadi bentuk kata tanya. Kemudian di poin C itu di tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian itu bentuknya pernyataan. Kalau tadi di rumusan masalah pertanyaan, maka di tujuan penelitian itu pernyataan. Di tujuan penelitian itu tidak lagi menggunakan kata tanya, tapi biasanya dia lebih tujuannya apa sih kalian melakukan penelitian ini? Tentunya adalah untuk bisa untuk mengetahui, ingin mengetahui, ataupun bentuk kata lain yang menjadikan tujuan dari penelitian ini ya. Tapi jangan lupa nanti ada 3 poin yang harus sama jumlahnya, nanti akan bahas di akhir. Kemudian di poin D ada manfaat penelitian. Nah, manfaat dari penelitian ini kalian boleh bagi menjadi beberapa poin atau kalian buat secara keseluruhan. Misalkan kalau dibagi menjadi beberapa poin adalah manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi siapa? Kalau tadi sarana prasarana yang ada di sekolah, maka bagi lingkungan yang ada di sekolah. Boleh dari dinas dulu yang tertinggi, kemudian lebih kepada ke kepala sekolah, guru, siswa, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian ambil judulnya tentang olahraga, itu berarti mencangkup mengenai pencap, koni, dan lain sebagainya. Itu di manfaat penelitian. Kemudian di poin E itu di definisi operasional. Namanya definisi operasional berarti artinya adalah mendeskripsikan apa yang ingin kalian jelaskan mengenai variabel yang timbul di dalam judul kalian. Misal kalau tadi survei itu apa sih pengertiannya menurut kalian? Kemudian sarana itu apa? Prasarana itu apa? Itu dimasukkan ke dalam poin E di definisi operasional. Kemudian di poin F di anggapan dasar, ini adalah sama juga dengan asumsi. Anggapan dasar itu adalah yang berhubungan dengan teori yang nanti harus kalian ambil atau kalian simpan untuk memperkuat jawaban sementara. Nah, di dalam skripsi ataupun tugas akhir, jadi memang kalian membuat pertanyaan sendiri, dijawab dulu sendiri gitu ya. Jadi memang ini karena bentuk karya ilmiah seperti itu, nanti kalian harus menjawab dulu kira-kira bagaimana, kayak tadi pertanyaannya bagaimana kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah mana gitu ya. Nanti kalian menjawab sendiri, misalkan dalam kondisi yang apa, baik, cukup, atau apa gitu ya. Nah, itu masuk di anggapan dasar, teori memperkuatnya. Di poin G itu ada hipotesis. Nah, di hipotesis ini merupakan jawaban sementara. Jawaban sementara dari mana? Dari pertanyaan teman-teman peneliti yang tadi buat di rumusan masalah. Kalau di rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, maka dijawab lagi di hipotesis. Jawaban sementara itu adalah hipotesis. Misalkan tadi bagaimana sarana prasarana yang timbul di lapangan di sekolah SD mana, sekecamatan apa, oh ternyata dalam kondisi yang cukup baik atau kurang, itu dimasukkan di dalam hipotesis. Nah, antara rumusan masalah kemudian tujuan penelitian dan hipotesis itu jumlahnya harus sama. Misalkan di rumusan masalah kalian memunculkan 1 poin, maka di tujuan penelitian pun harus 1 poin, dan dijawab di hipotesis pun harus 1 poin, karena ini berkesinambungan antara pertanyaan yang diberikan, kemudian tujuannya, dan jawaban sementara yang kalian buat di hipotesis itu jumlahnya harus sama. Oke, itu mungkin yang harus kalian masukkan di dalam bab 1 pendahuluan. Terima kasih. Demikian yang bisa dibahas dari pembuatan bab 1. Jangan lupa ketika membuat bab 1 tetap harus menggunakan referensi, dan referensi itu kalau bisa menggunakan aplikasi Mendeley
Mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahas mengenai aplikasi Mendeley sehingga kalian bisa membuat bab 1 menggunakan aplikasi tersebut, sehingga di dalam daftar pustaka itu akan otomatis, tidak perlu kalian ketik ulang. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.